tentang rencana aksi nasional perkebunan kelapa sawit berkelanjutan tahun 2019-2024. Bapak Menko dan Bapak Ibu Menteri, Gubernur, Jawa Eselon 1 dan Bupati Wali Kota yang hormati, dalam rangka meningkatkan komitmen dan dukungan para provinsi dan hadir juga Bupati dan Kepala Daerah secara online. Pada kesempatan ini hadir kemudian Dirjen Penanganan Sengketa dan Progres dari pelaksanaan Impres dimaksud, dan kemudian nanti akan dilanjutkan sawit berkelanjutan. Pelaksanaan KAN KSP yang terdiri dari 28 program dan yang kami hormati yang mewakili Menteri Kementerian Dalam Negeri, yang mewakili Kementerian Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian PUPR, Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan atau RAN KSP. Ini juga hadir tadi saya lihat Kepala BPDP KS. Kita ketahui bersama kelapa sawit adalah komoditas strategis, ditunjukkan dengan beberapa indikator, antara lain ini menjadi salah satu andalan ekspor dengan ekspor senilai 28,45 miliar atau mendekati 12% dari ekspor non migas, dan tenaga kerja yang bekerja di sektor secara langsung dan tidak langsung sebesar 16,2 juta, dan kelapa sawit juga merupakan penggerak perekonomian di wilayah penghasil kelapa sawit dan juga memberikan kemajuan di pedesaan maupun mengurangi tingkat kemiskinan. Indonesia adalah produsen sawit terbesar dunia, produksinya 56 juta ton, ekspornya 26,33 juta ton, dan mengisi 54% pasar dunia. Dan tujuan ekspor lebih dari 125 negara, terutama untuk pangan, energi, dan hilirisasi yang lain. Dan sebagai sumber daya devisa, tentunya ini perlu kita jaga terus keberlanjutannya. Pemerintah terus mengembangkan industri hilir kelapa sawit agar tidak hanya berkonsentrasi pada ekspor bahan baku, tetapi juga sampai produk hilir atau produk akhir yang bernilai tambah kelapa tinggi. Pemerintah terus mendorong program mandatory biodiesel. Ini sangat mempengaruhi untuk menyerap CPO di dalam negeri. Pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan, antara lain sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil atau ISPO, dan program permajaan sawit rakyat yang baru saja tadi kita laporkan. Peraturan Presiden tentang ISPO bertujuan untuk mengakselerasi sertifikasi berkelanjutan untuk usaha skala besar serta perkebunan sawit. Perpres telah direvisi dan ISPO itu juga mencakup ketelusuran dari rantai pasok minyak sawit atau traceability dengan menguatkan konsep hilirisasi. Hal ini penting karena ini menjadi respons terhadap kebijakan EUDR. Kebijakan PSR tentunya diharapkan bisa dipercepat. Rata-rata kita baru mencapai sekitar 50.000 per tahun, hektar per tahun, dan ini kurang dari 30% dari target yang waktu itu dicanangkan Bapak Presiden, 180.000 hektar per tahun. Dan sebelum rapat ini tadi juga kita merapatkan terkait dengan kebijakan untuk percepatan PSR. Pemerintah menyalurkan dana PSR melalui BPDPKS besar 9,25 triliun dengan luas lahan tadi sudah disampaikan sebesar 331.007 hektar, dan pemerintah akan meningkatkan biaya untuk PSR dari 30 juta menjadi 60 juta rupiah per hektar. Sehingga kita berharap dengan kenaikan biaya menjadi 60 juta itu nanti tidak hanya di tahun pertama, tetapi tahun kedua dan ketiga bisa dibiayai untuk penghidupan para pekebun.
Impres tentang RAN KSB ini adalah instrumen pemerintah dan tentu pelaksanaannya tidak hanya tanggung jawab KL tetapi pemerintah provinsi dan kabupaten, dan oleh karena itu rapat kali ini khusus untuk itu. Rencana aksi daerah ini menjadi penting dan menjadi salah satu indikator dana bagi hasil sawit kepada Pemda. Dana bagi hasil yang telah disalurkan tahun lalu sebesar 3,4 triliun dan beberapa hal yang penggunaannya antara lain infrastruktur jalan timbun, pendataan perkebunan sawit, penyusunan rencana aksi daerah, dan tentunya DPH. Tentunya saya mendorong bahwa kerjasama Pak Gubernur, Bupati agar rencana daerah ini segera tersusun, dan beberapa yang telah menyusun rencana aksi daerah. Kami berterima kasih kepada Pak Gubernur dari Sumatera Utara, Jambi, Riau, Sumsel, Kalteng, Kalbar, Kaltim, Kalsel, Sulbar. Pada kesempatan ini untuk daerah yang belum memiliki rencana aksi daerah dihimbau untuk dipercepat penyusunannya. Saya juga ingin sampaikan bahwa perbaikan tata kelola ini terus akan dilanjutkan dan dari kami akan mengajukan izin prakarsa agar RAN KSB ini dapat dipayungi dalam peraturan Presiden. Pada seluruh yang hadir saya ucapkan terima kasih, dan tentu selanjutnya kami undang Dirjen Perkebunan untuk menyampaikan impres terkait dengan akselerasi sertifikasi ISP